Mio itu yang paling diincar ada dua. Yang pertama yang kuning, yang satunya lagi adalah yang warna telur asin. Bener. Kenapa nggak yang hitam? Kenapa yang putih? Karena kuning itu racing. Enggak. Jadi Halo Black Pals, kali ini kita ada di Black News bersama saya Bakti Perkasa dan narasumber kita kali ini ada Faris. hola. Enggak, bukan petinju dong. Oh bukan ya, dong. kirain lu review motor, Mas, saya mau nanya nih motor ini nih. Iya. Enggak, itu salah gitu. Oh, terima kasih sudah datang dan kali ini Sama-sama. kita akan membahas hal-hal yang lagi culture banget. Apa tuh? Yang lagi happening banget. Oke. Apalagi kalau bukan motor matic. Motor matic. Tapi matic bukan sembarang matic. Apa itu? Kita akan back to the past dulu ya. Oke. Kita akan kembali ke 80s di mana motor-motor ini akan direstorasi seperti zaman dahulu kala. Motor matic dirubah jadi street cup, ya kayak Oke. gitu-gitu. Zaman sekarang kan ada street cup, terus Honda ngeluarin yang baru nih. Benar. Nah, orang-orang itu sekarang berlomba untuk memodifikasi motor maticnya menjadi street cup. Oke, tapi tetap matic ya? Tapi tetap matic. Dari kacamata modifikasi dan tampilannya bisa berbeda di setiap motor. Mungkin ada yang pakai aksesoris atau bermain stiker atau pakai disc di velg. Jadi pokoknya kita dibuat se-vintage mungkin lah. Kalau zaman sekarang tuh orang tuh cukur, Mas, mau dicukur apa? Mulet. Melihat. Itu. Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Dan gua punya tayangannya. Seperti apa? Ini dia. Ini memang untuk zaman sekarang sudah jadul mungkin ya. Bener. Tapi ownernya mungkin merestorasinya menggunakan aksesoris-aksesoris untuk terlihat lebih culture lagi. Culture. Sama pemilihan warnanya juga kayak pop up banget sih ya. Jadi putih, ketemu Putih. jok biru, tiba-tiba ada neon-neon pink Dan, gitu kan. dan di bawahnya. birunya tuh biru langit Yes. gitu kan, biru-biru. Yang kontras banget ya. Mungkin terlihat agak nabrak warnanya, tapi ini masih masuk. Betul. Enggak yang kayak cabai-cabean tumpuk. Bener. Yang depan pakai hijau neon, Aduh. pakai merah, belakang pakai putih. Belakangnya bener. Iya. Jadi warna-warni banget ya Warna-warni. motornya. Jadi pas lihat tuh, cabai. Ini bagus nih, gue suka banget baju merah. Oh, wait, motornya dong. Oh iya, bagus motornya. Motor baru dengan konsep ala-ala motocam gitu loh. Oh, ini kayak Kimco juga kan, Yes. jok belakangnya. Bisa diangkat jadi senderan, bisa juga buat bawa barang kayak gitu. Oh, bisa di-extend juga belakangnya. Oke. Oh, SYM, motor SYM apa ya? Tapi sekarang itu banyak banget motor-motor Chinese yang masuk ya. Asli. Jadi ya sebenarnya yang Chinese juga udah nggak kayak zaman 2000-an dulu kan kayaknya konsepnya kopi banget, terus Iya, udah autentik gitu bener. kan. Sebenarnya kayak mobil gitu, di industri mobil juga sekarang mobil Cina banyak banget. Asli. Dan bener mereka juga sekarang udah bagus-bagus lah. Jadi ibaratnya ada grade-grade-nya juga. Iya. Dan yang masuk sana tuh grade-nya bagus. Dan ini juga jadi kayak Sesuai pilihan tuh banyak fungsi gitu. lah. Iya. Beat FI. Oke. Ini kolaborasi dengan Let's and Go. Let's and Lu go Tamiya. main Tamiya nggak? Yes, zaman dulu banget ya. Lo pernah nggak mereview motor yang misalkan, oh ternyata ini motornya Wibu nih. Gitu. Waduh. Gue kalau misalkan ada duit, pengen gue rombak ini motornya. Gitu. Jadi? Misalkan Hatsune Miku. Pantes banget. Emang harus kuat di konsep sih. Apalagi Bener. kalau mereka udah masuknya di yang ala-ala culture gitu Ala-ala ya. culture. Bener, masuk di culture itu emang harus ada konsep yang kuat. Kayak tadi contohnya tuh yang Sonic Saber. Jadinya tuh ketika kita ngelihat di jalan waktu San Mori, itu tuh eye catching banget gitu. Yes. benar. Padahal mungkin kalau kita ngeliat partnya tuh nggak ada yang mahal. Iya. Iya nggak sih? Sebenarnya itu cuman, mungkin itu cuman sekedar dekal ya. Iya, decal, wheel dop juga kayak wheel dop Iya, yang udah. ya udah gitu Body- kan. Kalau misalkan motor body kit ya nggak terlalu gimana-gimana ya. Bener. Jadi emang kalau yang kita sering lihat yang matic culture ini banyak mereka yang nggak mengandalkan part mewah. Ya. Tapi justru mereka tuh gimana caranya menuangkan ide-ide kreatifnya. Betul. Dari yang partnya mungkin kelihatan biasa atau harganya terjangkau tapi motornya jadi keren banget tampilannya. Nah, mungkin itu adalah salah satu jawaban kenapa para modifikator ini lebih memilih motor matic atau motor-motor yang lainnya untuk dibuat menjadi 80s Yes. ataupun dimodif di builder seperti itu. Salah satunya emang kayak lagi tren musim. Kayak Ya. zaman dulu kita ngeliat tuh ada Matic Lowrider. Ya nggak sih? Ya, Semua bengkel bikin lowrider, velg lebar segala macam, keren banget kan. Dan sekarang emang lagi masa-masanya si culture ini sih. Jadi dan culture itu kan gak hanya dimodifikasi motor ya, maksudnya tuh banyak industri lain juga. Sampai orang itu kalau mau lari dimodif tuh.
panggil aku pelari culture. Jadi emang culture-nya benar-benar bisa masuk banget ke berbagai macam sektor sih. Salah satunya di industri otomotif ini sendiri. Modifikasi culture seperti apa yang paling sering lu lihat atau lu review? Yang pasti rata-rata mereka tuh pada punya konsepnya masing-masing. Itu salah satu yang kuat banget, jadi ada yang mereka tuh meniru modifikasi. Biasanya mereka ngambil juga dari tema-tema lawas gitu ya, baik mobil lawas, motor lawas, diterapin di motor yang lebih modern gitu ya. Iya, benar. Banyak yang contohnya adalah, tau nggak stripping Katana, Suzuki Katana? Iya lagi. Dan itu diterapin di, ya sering kita ada Spacey, Mio segala macam. Jadi emang benar mereka tuh ngangkat kendaraan di jauh itulah. Kalau boleh gue tanya, lu kan sebagai jurnalis nih, kalau misalkan oke, motor lu culture nih, apa sih yang fix motor lu culture gitu. Yang jadi poinnya gitu. Apakah motornya ceper kah? Apakah bannya taillook? Pakai ban dual purpose? Atau dual purpose. Yang bisa disebut motor itu culture mungkin dari pertama adalah pemilihan warna kayak yang tadi pop artnya tadi. Yes, Itu tuh catchy banget menurut gua. Habis itu juga mungkin kalau dia menemukan konsep kayak misalkan kita tahu lah inisial D misalkan, iya nggak sih? Striping, putih hitam, tulisan Jepang, padahal nggak tahu artinya apa. Iya. Yang penting Jepang aja dulu tulisannya. Habis itu ya tadi penggunaan part-part yang mungkin nggak banyak yang mewah gitu. Banyak part yang sederhana, tapi emang benar-benar bikin motor itu kelihatannya beda banget sih. Nah, seberapa penting sih tampilan ataupun aksesoris motor buat nunjukin identitas pemilik motor? Penting banget karena emang selain pemilihan aksesoris yang mungkin nggak terlalu mahal, warna dari aksesorisnya juga menurut gue penting sih. Karena ketika warnanya mungkin nabrak, artinya motornya jadi sebut aja dangdut lah ya. Jadi ibaratnya warna body ini udah pop art banget nih. Ini motor culture banget, ada selendang hijau nih. Iya, itu dia. Tiba-tiba ada renda-renda apa nggak jelas di joknya ya kan. Apalagi ketika si motornya ini bisa disesuaikan sama outfit yang pakainya. Itu keren banget sih. Street Cup. Jadi itu kalau misalkan Mio tuh ada juga nih yang dirubah jadi kayak Street Cup, terus dimodifikasi karena rangkanya tuh lebih simpel dan juga mungkin lebih mudah kali ya. Salah satunya. Ini motor Mio full direstorasi ataupun dimodifikasi jadi Street Cup. Yes. Bisa dilihat spakbor depannya dicopot. Bener. Lampunya diganti jadi bulat LED. Terus sok belakangnya juga jadi 2. Joknya juga jadi 1. Bener-bener Street Cup. Motor Mio itu banyak banget yang direstorasi dengan harga berkali-kali lipat dari harga Mio-nya tersebut. Mungkin mesinnya diganti ataupun bisa jadi lebih irit. Dan mungkin karena apa ya? Kenapa nggak motor yang lain gitu? S1K mungkin? Oh, BMW dong. S1K. Siapa tahu. Wih, nih ini dijual Mio asli kuning 2004, ori full restorasi. Hedon, buka harga 100 juta nego bensin. Asli kuning, siap. Setahu gue ya. Iya. Ini maaf kalau gue salah ya. Oke. Mio itu yang paling diincar ada 2. Yang pertama yang kuning, yang satunya lagi adalah yang warna telur asin. Bener. Jadi dua kalau warna itu. Kalau memang bener itu Mio kuning sama telur asin bener-bener sama kayak di STNK-nya, itu barang mahal. Barang mahal. Kenapa nggak yang hitam? Kenapa yang putih? Karena kuning itu racing. Enggak. Jadi warna-warna kuning. Karena warna kuning itu warning. warna kuning. Kalau kita kilas balik itu kayak ada Yamaha 125Z kuning, mahal juga. Yamaha X-Max generasi pertama kuning itu juga lumayan juga. Jadi warna kuning ini sebenarnya ada di generasi awal doang gitu. Bener, dulu Force One tuh ada yang warna kuning. Force One juga Millennium kuning tuh mahal juga. Jadi akhirnya mungkin tren ini tuh berlanjut ke si Mio Tessa Kaunang ini. Iya kan? Iya lagi. Pertanyaan adalah Mio kuning 2004 ini buka harga 100 juta. Kira-kira hasil modifikasinya habis berapa? Kalau dari sisi ini ya, kita sih ngeliat velg doang nih. Kita velg. Velg kurang lebih 2,5 sampai 3 juta lah ya. Cakram, Aduh agak gelap tuh warnanya. Cakram kita sebut ya 2 juta, 3 juta lah. Iya oke, masuk di situ. Cuma depan doang kan? Depan doang, belakang masih tromol. Sama mungkin yang mahal ini sih, karena dia restorasi kan. Karena ini dia bilang full restorasi. Jadi emang restorasi ini biasanya yang mahal. Karena emang walaupun sih sebenarnya beberapa part masih bisa di dealer, tapi beberapa part juga udah ada yang di discontinue. Nah, akhirnya yang udah di discontinue ini harganya jadi kegoreng. Oh, gitu, Pak.
kalian isi bensin berapa kali sehari dah? 30.000 2 hari Dalmar gak sih? Ini yang tadi gua sebut. Mungkin Ini sih dia- ya, yang bikin kadang gue bingung sih. Kenapa orang mau main Mio dan restorasi Mio? Karena boros. Sebenarnya. Iya. Jujur boros. Dulu pun gue punya pengalaman gitu. Mio Smile sama teman gue gitu Oke. kan. Dulu ya zaman-zaman Masih baru lah, sekolah, masih masih baru. Kita muter-muter Taman Mini tuh ya. Taman Mini tuh segede apa gitu ya. Dari full tank tuh setengah hari habis. Lu pas parkir lu gas kali. Enggak dong. Standar 2 lu gas. Gue tinggal makan tapi mesinnya hidup. Sama aja. Kenapa Mio bisa booming? Kenapa Mio bisa booming? Oke. Pertanyaan menarik. Orang tuh banyak mengingatnya Mio ini jadi motor matic pertamanya Yamaha di Indonesia. Oke. Padahal sebelumnya ada Nuvo juga ya, cuma nggak terlalu Ya, hype. ya, Cuma nggak terlalu Nuvo sih. hype karena mungkin desainnya kurang begitu masuk dan dia juga ring 16 inci, terus juga tengahnya ada tulangnya, artinya susah bawa barang di tengah gitu kan buat naruh-naruh. Yes. Kemudian juga kenapa Mio, karena community dari Yamaha tuh besar banget dari segi komunitas. Setuju. Yang ketiga adalah part modifikasi Mio tuh banyak banget. Oke. Part modifikasi baik buat yang fashion maupun untuk yang mesin yang racingnya itu melimpah ruah sih. Itulah kenapa kira Mio jadi bahan buat modifikasi. Jadi emang si pemiliknya tuh nantinya bakal punya pilihan bener-bener yang mulai dari yang low end partnya, medium sampai yang high itu ada semua. Sampai futuristik pun. Asli. Berarti memang sebebas itu ya Mio ya, Asli. saking banyaknya. Bener. Jadi orang tuh nggak pusing banget lah ibaratnya. Coba kalau kita punya Kimco nih, modif, terbatas dong. Iya nggak sih? Iya. Pelek pun mungkin nyari yang aftermarket juga susah gitu. Iya. Itulah salah satu faktornya. Modif Kimco Karbu. Aduh, salut sih, respect. Respect abangku. Abangku. Nah, kenapa Mio harus kembali populer di kalangan karbu? Ya Mio Karbu karena bentuknya ikonik sih. Sampai terakhir, bahkan kalau kita ngomongin Mio series ya, kayaknya mentok sampai yang di Smile sih. Karena di Mio Soul sendiri agak kurang gigit nih sekarang. Oh gitu. Yang Smile pun sebenarnya udah agak aneh untuk beberapa orang ya, karena lampu senjanya tuh kayak gede banget di depan di tamengnya. Makanya kenapa orang banyak yang pertahanin yang Mio yang 5 tail yang pertama itu sih, yang karbunya itu. Karena desainnya lumayan timeless sih. Semodif-modifnya dikenceng-kencenginnya Mio sampai Mio Karbu, dinaikin cc-nya sampai mentok. Paling kenceng tuh berapa Kenceng kilometer? loh. Berapa kilometer sih? Kalau ngomongin top speed ya 150 juga bisa tembus. Oh iya? Iya. Kalau kita ngomongin agak teknis ya, basic mesinnya tuh crankcase-nya gede. Artinya lu bisa masukin piston besar, lu bisa pakai stroke up yang tinggi Oh banget, iya. asli. Ya, makanya banyak tuh dulu tuh bahkan di balap Matic yang FFA ada yang 2,5 cc, 300 cc Mio. Gua kira cuma Dengan SX doang. dengan dimensinya kecil. Kayak apa larinya? Power to weight ratio-nya. Wah, Gak sih ngabret itu kalau misalkan rangka kecil, mesin gede, Asli. orangnya kurus, ya kan? Ban dibikin kecil juga kan pasti itu. Pasti. Dibikin buat tek, Asli. Terus apa keunggulan rangka Mio Karbu dengan motor matic generasi baru? Sebenarnya nggak hanya Mio Karbu sih, kita ngerasa kalau rangka-rangka motor atau bahan-bahan baku motor yang 2000-an itu ya, jujur lebih kuat, lebih tebel, lebih tahan banting kalau dibandingin sama yang sekarang. Nggak bisa dipungkiri sih kalau itu. Oh iya? Yes. Bahannya beda? Dibilang beda sebenarnya nggak mungkin. Yang dibikin beda adalah kayak tingkat ketebalannya, tingkat kekuatannya. Atau Kayak gitu itu sih. menjadi, oh yaudah deh, daripada dikencengin mending kita bikin ringan aja. Salah satunya itu. Jadi tiap pabrikan tuh kan, karena kan ini inflasi ya semua ujung-ujungnya. Dan tiap pabrikan pasti ingin menurunkan cost production dong. Yes. Nah, cost production ini diturunkan dengan cara apa? Banyak hal lah. Ada yang mungkin, Ganti bahan. nah, Atau misalkan dikurangin mengurangi. bobotnya. Nah, misalkan dari yang behel besi jadi plastik. Nah, iya. misalkan juga bagian bodi yang ini tadinya dia pakai plastik yang PP yang keras, yang ABS yang keras diganti jadi plastik PSP yang ringan gitu. Banyak hal sih. Gaya modifikasi apa yang paling sering dipilih? Hmm. Yang sering lu lihat sebagai jurnalis? Apakah street cup, trail, atau retro klasik? Yang sering dipilih ya. Iya. Sebenarnya masing-masing ini ada marketnya sih. Cuma emang kalau untuk saat ini proper style, culture style itu sekarang lagi diminati banget sih. Karena secara community itu besar banget. Sedangkan kalau untuk aliran kayak street cup gitu-gitu kan ibaratnya kayak terlalu segmented ya. Iya. Artinya orang yang emang senang sama dunia custom, ya dia punya bahan nih pakai Mio gitu ibaratnya. Bukan emang yang bener-bener kayak gue pecinta Mio banget, gue pengen bikin jadi custom gitu. Kira-kira berapa sih kalau misalkan gue mau merubah nih? Gue punya Mio nih misalkan. Riz, temenin gue mau ganti nih. Modif Mio gue menjadi karbu. Kita restorasi dari nol. Itu kisaran berapa? Lo tau gak? 100 juta kayak yang Mio kuning tadi. Oh, Langsung mundur gak kira-kira? Mio Kun. Onegai Mio Kun. Mio kuning maksudnya. Kalau misalkan restorasi banget,
Iya. 2 digit pasti nyampe. Kenapa sih? Kenapa? Apa yang membuat ketika sudah direstorasi itu bisa melonjak sampai 100 juta gitu? Ada yang beli tapi? Ada aja market. Ada aja marketnya. Ada aja marketnya. Iya Pasti sih, nemu. ada. Pasti Malah ada. gue tuh kadang-kadang suka gini. Kalau misalkan lihat motor kontes, kadang ada orang yang lihat, oh mana nih kita lagi nyari motor yang menang juara 1 kontes. Kita beli motornya. Itu sama kayak di kontes burung sih. Iya kan? Mana nih burung yang menang? Pak, Bayarin. mau lihat burung saya? Burung saya kandang kan menang. maksudnya? Iya. Burung di kandang kan? Maksudnya burung peliharaan saya gitu kan. Spacey. Ini berarti kalau misalkan kita boleh bilang clean look ya. Clean look. Simple is the best. Nggak banyak perintilan. Nggak banyak perintilan dan dia main di dekal. Betul. Dan warna-warna yang bersih aja gitu. Bener. motornya. Dan kemarin tuh gue sempat ke Bandung. Jadi memang dia itu menjual custom stiker untuk orang-orang yang pengen bikin motor metiknya tuh jadi culture. Itu produk lokal. Jadi memang ada kantornya dia sendiri. Dia bikin dari desain apa segala macam dan itu keren banget. Keren ya? Iya itu keren banget. Kelihatannya kayak bawaan. Tapi sebenarnya ini memang udah modifikasi. Bener. Berarti kalau keyless itu jatuh modifikasi kan? Bukan restorasi dong. Bukan modifikasi, karena dia upgrade kan. Dari yang konvensional jadi keyless. Ada kekurangan nggak sih kalau misalkan kita mau ganti dari kunci fisik jadi keyless? Ada minusnya nggak sih? Menurut gue sih nggak ada sih. Malah itu mempermudah kita pakai motor sih. Oh iya? Iya. Karena gue juga ngerubah jadi keyless. Oh gitu? Selama ini ada efek samping atau apa gitu? Nggak ada sih. Atau butterfly effect juga gara-gara jadi keyless terus lampu sen kiri lu apa jadi ngaco? Jadi berubah gitu, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Enggak dong. tapi bener deh, ada teman gue yang abis ganti lampu sen, terus pas dicolok ternyata si soketnya Salah. pas lampu sen kiri dia kedip kanan. Jadi nyilang ya kanan kiri Iya. deh. Wah, yoi ini baru nih. Kalau ini agak lain. Ini futuristik Ini banget. alirannya oke, proper style ini. Ini tren-tren modifikasi yang kekinian, velg-velg aluminium CNC, lampu-lampu BI LED, Yoi. proyektor, Jok di papas. jok di papas, krom-kroman di standar, knalpot standar custom. Cuman minusnya satu nih motor. Nggak apa tuh? Nggak pakai spion. Benar. Dan plat nomor depan. Tapi rapi sih sebenarnya. Kalau mau sekarang motor kontes is oke nggak apa-apa karena kan Benar. buat kontes. Betul. Tapi sebenarnya juga beberapa kontes ada yang mewajibkan pakai plat nomor dan spion juga. Oh iya. Di beberapa kelas. Kayak contohnya kelas yang proper matic gitu-gitu itu wajib. Ah. Itu salah satu Nice. Nilai satu plus. konsep yang sangat mematuhi peraturan lalu lintas sih. Pertanyaannya adalah, kenapa Honda Spacey mulai dilirik lagi sama anak motor sekarang? Mungkin ya. Salah satunya ini kayak jawaban dari kubu Honda tentang ramainya Yamaha Mio. Tapi maksudnya dari secara community ya, Iya, bukan iya. dari APM nih maksudnya. Iya, Jadi iya. secara user, secara pengguna, mereka mungkin ngeliat, kok Mio bisa ya? Kenapa Spacey enggak? Sama-sama udah di-discontinue motornya. Iya. Walaupun emang secara konsep beda, karena kalau Spacey itu sebenarnya head to head-nya mereka sama Suzuki Address. Oh Cuma- iya. Yes, cuma emang Spacey ini juga lumayan iconic dan dia ini ada versi di luar negerinya. Jadi ada Honda Vision di Eropa. Oh, iya, dan kalau di iya. Jepang dia namanya Honda Dio. Oh iya. Yes, makanya beberapa tuh kayak yang main yang kayak culture atau kayak yang proper gitu-gitu. Bahkan mereka ada yang niat banget datengin part-part yang dari Eropanya itu. Jadi Langsung. di-convert. Asli, Pak. Terus juga velgnya kalau yang Division tuh kalau nggak salah dia pakai depan 16 belakang 14 inci, Eropa Wow. banget. Dan itu bener-bener ada yang datengin seniat itu sih. Di Indo juga ada kan? Itu di Indo. Di Indo nggak ada. Di Indo hanya sebatas Spacey aja. Oh alah. Jadi ada yang datangnya juga kayak behel. Behelnya tuh ada Honda Dio di Jepang, datangnya ke sini. Tuh harganya mungkin bisa 2 juta, 3 juta ya. Wow. Mahal itu. Wow. Yang sepantaran Spacey lagi itu apa ya? Merek lain? Yang di Honda ya? Yang di Honda nggak ada sih. Kenapa nggak Vario gitu? Vario juga ada sih. I'm Vario. What a Wahyu. What about you dong? What iya. about you Iya, dong? iya, iya. Agnes Monica tuh. Sama siapa? Duh, lupa lagi. VJ itu Daniel ya? Daniel Daniel. Mananta. Oh, Daniel Daniel Mananta. Kenapa nggak itu Vario Daniel? Tetap Vario. Mio Tessa Kaunang lah. Waduh. Apa yang bikin Spacey digadang-gadangkan sebagai motor culture? Kenapa Spacey? Karena kalau gue lihat sih dari desainnya. Jadi kalau Vario tuh desainnya terlalu sporty, terlalu futuristik, sedangkan kalau si Spacey tadi itu tuh desainnya lebih kalem, lebih Eropa,
Dan Oke, ketika lu bentuk tuh nggak harus yang selalu sporty modifikasinya gitu. Iya bener ya. Iya. Karena lu ngomong gitu, mindset gue jadi kayak motor Itali gitu ya. Emang dia dijual di sana juga. Oh, Makanya kalau kita ngeliat motor mungkin untuk selera orang sini kurang masuk karena tuh dia produksi global untuk pasar Eropa juga. Nggak masuk di lidah kita. Iya, kita kan French banget. French culture. French ya. fresh. Makanya Space itu lebih masuk mau lo konsepin kayak agak sporty, mau agak nakal, mau yang culture, mau yang pop art segala macam lebih banyak lah. Lebih bisa masuk ke banyak konsep gitu sih. Ada beberapa motor spesi yang di jok belakangnya itu dirubah jadi box delivery order. Yes. Kalau misalkan diganti jadi delivery order kayak gitu, diganti box itu emang berfungsi banget atau apa emang cuman buat modifikasi aja? Fungsi, walaupun jadi agak repot ngisi bensinnya. Iya kan? Iya. Iya kan? Itu maksud gue. Cuma demi dapat konsep yang bagus, yang matang, yaitu mereka rela ngerjain itu gitu. Karena keren gitu, jadi bener-bener kayak motor delivery Jepang. Terus kadang mereka juga ngerubah di sektor batoknya, lampunya, Iya. posisi sennya, segala macam, dan itu memperkuat konsepnya mereka Nah. sih. Cakep banget sih. Kalau misalkan menurut lo nih, si Spacey ini kalau main lampu biasanya main di mana aja? Sebenarnya yang paling sering kelihatan kalau untuk yang culture itu adalah mereka ngerubah sen depannya itu loh, karena kan aslinya kan ada panjang ya. Iya. Kebanyakan tuh ditutup, habis itu mereka custom pakai sen aftermarket atau motor lain yang cuma kayak tonjolan bulat gitu loh. Kayak ibaratnya kayak lampu Kawasaki. VW kodok atau iya Kawasaki gitu lah. Gitu nempel doang gitu. Ya bisa juga mereka naruh di bawah stang, bisa juga mereka naruh lagi di tameng depan tapi dengan konsep Bar atau end, desain bar yang end. kecil. Iya. Terus yang apa yang ujung jalu tuh yang kedip-kedip tuh? Aduh, Itu kesel banget gue. agak rame Untuk ya. untuk kalian yang pasang lampu sen di ujung jalu sini nggak kelihatan. Mas, lampu sen dong mas. Ini. Ada, ada. Menurut Paris, apakah Honda Spacey itu cocok dimodifikasi dengan gaya clean look atau simple atau fungsional? Kayak misalkan ganti box apa segala macam gitu. Menurut gua karena tadi gua bilang desainnya itu dia nggak condong ke satu sisi, artinya nggak yang sporty banget, nggak yang jadul banget. Jadinya ketika punya Honda Spacey mau dikonsepin modif yang agak racy, agak nakal, agak culture maupun yang versi-versi fungsional kayak pakai box segala macam itu tuh masuk banget sih. Masuk banget ya? Iya, karena desainnya itu, maksudnya nggak yang terlalu menyudut ke arah mana gitu. Kalau kita ngomongin misalnya Vario, konsepnya sporty banget ya. Ketika lo mungkin bikin culture ya agak kurang masuk sih, atau dibikin 80s juga kurang masuk gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya juga ya. Karena sudutnya lancip-lancip, lampunya sipit-sipit gitu. Iya, Agak iya, kurang iya. masuk. Agak kurang masuk ya. Bener. Kalau Mio mungkin agak masuk ya karena dia netral mungkin ya kalau Bener, Mio itu ya. sama kayak Spacey di tengah-tengah lah. Jadi mau lu sudutin kemana konsepnya gitu, tinggal tarik aja ke arah yang pop artnya, culture-nya, racing-nya, masuk semua. Banyak banget hari ini kita membahas permetikan. Yes. Yang jadi pertanyaan gue terakhir untuk Paris. Iya. Kalau misalkan lu untuk memodifikasi motor, apakah lu memilih Mio atau Honda Spacey? Pilihan lu akan menentukan apakah Yamaha atau Honda. Wow, berat ya. Kalau gue ya, dulu lu deh. Gue adalah orang yang seneng kemana-mana naik motor. Oke. Karena di Jakarta ini, naik motor tuh udah kayak kita lari. Yes. Naik mobil, itu ibaratkan kita bawa lemari kemana-mana, tapi jalannya pelan. Aduh, susah tuh. Ya kan? Oke, nyaman, tapi nggak efisien. Benar. Jadi gue mending naik motor, tapi bawa tas gede. Oke. Jadi gue memilih Honda Spacey dengan box delivery di belakang. Atau Pilihan yang bagus. atau Skomadi lah dengan baggernya dia. Agak muluk-muluk ya dari Spacey ke Skomadi. Kalau gua mungkin akan lebih pilih ke Mio sih. Kenapa? Mio. Karena Tesa. part modifikasinya melimpah banget. Oke. Jadi gua mau main mesin banyak partnya, gua mau main suspensi, velg, body part segala macam banyak banget. Jadi punya keleluasan dalam menuahkan ide-ide ke motor itu. Terima kasih Black Whales karena sudah menonton sampai selesai dan terima kasih banyak Paris. Sama-sama Bucks. Bakti maksudnya. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini dan jangan lupa saksikan terus Black News di episode selanjutnya hanya di Black Experience.